Selamat sore nih Pak Gubernur. Selamat sore Mbak Lina, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi ini hari keberapa Bapak udah ada? Saya setelah retret, hari ke-10. Hari ke-10. Hari ke-10. Udah melakukan safari Ramadan tentunya ya Pak? Pas kebetulan hari ke-10, hari ke-10 juga Ramadan. Iya, makanya. Iya, ya kan. Jadi saya pertama kali masuk di kantor itu pas Ramadan. Nah, jadi gampang ingatnya. Berarti udah mulai ngegaspol program 100 hari ya Pak ya? Ya, jadi saya sudah mulai jalan, terutama dalam rangka program-program yang beririsan dengan program pemerintah. Nah, program 100 hari Bapak ini kan kalau nggak salah ada 5 ya Pak ya? Pendidikan, kesehatan, pangan, layanan publik, infrastruktur. Nah, melihat infrastruktur di beberapa daerah Sulawesi Tenggara yang mungkin jadi banyak sorotan. Kira-kira apa sih Pak prioritas pertama yang akan digenjot di program 100 hari maupun nanti long term ke depan setelah masa pemimpinan Bapak ini? Ya, pertama program 100 hari berkaitan dengan infrastruktur. Satu itu masalah jalan. Jadi sarana transportasi itu sangat vital ya. Apalagi daerah-daerah kepulauan dan daratan. Masih banyak daerah-daerah yang setelah saya jalan kemarin ke Kolaka Utara, sampai ke Kolaka, sampai ke Kendari, masih banyak jalan-jalan yang menjadi tanggung jawabnya provinsi itu belum seluruhnya tuntas. Nah, yang kedua berkaitan dengan air bersih. Ya, penyediaan air bersih. Saya sangat konsen dengan itu karena setahu saya sejak saya dulu masih kecil di sini air bersih itu menjadi masalah. Sudah sekian tahun kok belum bisa terselesaikan. Oleh karena itu kita sekarang sedang melihat daerah-daerah mana yang mempunyai potensi-potensi untuk kita bisa kembangkan agar masalah air bersih bisa ditindaklanjuti gitu. Terutama karena ini harus ada airnya, ya ada sungai, ya harus ada sungai, ya kan gitu. Terus selain itu ada sumber airnya. Kalau tidak ada sungai berarti harus ada sumber airnya. Nah, sumber airnya ini yang harus kita karena kalau kita mau buat di situ terus tidak ada sumber airnya juga agak sulit. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti memang sumber air di Sulawesi Tenggara ini salah satu concern Bapak ya Pak ya? Iya. Di beberapa titik Pak yang kira-kira prioritas Bapak untuk mencoba untuk menggenjot agar air bersih itu menjadi lebih unggul gitu Pak? Pertama itu di Kota Kendari. Oh, malah di kota ya? Kota Kendari. Karena di Kota Kendari ini ya kita bisa lihat di beberapa ini ada sungainya, tapi itu sungainya di Kabupaten Konawe. Nah, kan itu. Terus memang Kota Kendari ini konturnya itu kan berbukit-bukit ya, sehingga mau tidak mau air itu pasti akan menjadi masalah. Nah, kan seperti itu. Nah, sumber air yang itu sekarang ini pada seluruh kediaman kita itu menggunakan sumber air dari tanah. Nah, karena dia menggunakan sumber air dari tanah, maka sekarang ini yang kalau musim hujan seperti ini mungkin gampang. Tapi begitu musim kemarau agak sulit. Nah, itu sumber airnya dari tanah. Berarti kalau itu tidak dia ngambil langsung terus dimasak, itu sangat-sangat tidak sehat. Nah, setelah saya lihat bahwa sebenarnya ada sumber air yang bisa memungkinkan itu ya di Konawe, tinggal bagaimana kita bisa menarik. Karena ini antara Konawe dengan Kota Kendari ya. Kita jadikan satu agar nanti masalah air itu bisa terselesaikan. Berarti kan kalau sudah ada sumber airnya, maka kita tinggal bagaimana pembersihannya, pemurniannya. Minimal disaring, terus diolah. Setelah diolah baru kita bisa konsumsi. Nah, kan begitu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Dan insya Allah nanti akan terselesaikan. Amin, amin. Semoga ya Pak, itu karena vital tuh Pak. Ya, sangat vital. Dan saya lihat salah satu stunting itu
Ya, akibat dari situ. Makan bergizi gratis nih Pak nih. Betul. Ya, ini apakah juga menjadi poin atau concern Bapak nih Pak? Terus kemudian seberapa supportnya teman-teman dari Pemprov Sulawesi Tenggara terhadap program pemerintah ini Pak? Kami dari seluruh provinsi ya Sulawesi Tenggara, terutama 17 kabupaten kota, itu sudah menyediakan anggaran ya di masing-masing daerah, menyiapkan anggaran, baik itu kabupaten dan kota, termasuk provinsi itu menyiapkan anggaran untuk makan gizi gratis. Nah, tetapi sekarang ini sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa makan gizi gratis itu akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kita hanya jadi anggaran yang kita siapkan sekarang ini akan kita alokasikan di sarana pendidikan. Nah, kalau melihat dari sudut itu bahwa ini sangat sebenarnya sangat strategis berkaitan dalam menangani stunting. Kenapa? Stunting itu awalnya dari mana? Bisa jadi satu karena perkawinan dini. Nah, terus karena dia perkawinan dini, pengetahuan dia tentang kesehatan itu masih terbatas. Itu yang satu. Yang kedua, ya pola makannya, ya kayak gitu. Ya pola makannya mungkin ya setiap hari dia makan makanan yang tidak bergizi, kan gitu. Nah, dengan adanya program ya makan gizi gratis, maka mau diawali di sekolah. Kalau diawali di sekolah, maka anak-anak kita itu minimal sudah ya minimal merasakan, ya toh. Nah, kedua ya keluarga kita terutama ibu-ibu paham betul bahwa penanganan stunting itu harus diawali mulai dari pendidikan, setelah itu di rumah, kira-kira seperti itu. Iya sih memang kadang-kadang tragis juga ya Pak, daerah yang lautnya banyak, ikannya banyak, terus di beberapa daerah tentunya ya, tapi stuntingnya lumayan, karena memang pengetahuan dari sang ibu itu. Iya, karena kalau lihat dari sumbernya, ya penduduk kita ini kan hanya cuma 2,7 juta, terus luas wilayah lautannya kan sangat luas, artinya ikan kita banyak, pasti berlimpah. Tapi kebiasaan kita, masyarakat kita, itu dia cari yang siap, yang siap saji, yang instan. Dia makan tidak. Padahal sebenarnya kalau dia mengkonsumsi saja ikan, pasti dia akan terhindar dari stunting itu. Nah, di luar dari itu Pak, kan termasuk juga kita antisipasi terhadap harga sembako yang diprediksi takutnya menjelang hari raya ini tinggi nih Pak nih. Kalau nggak salah Bapak kemarin juga sudah membuka gerakan pangan murah ya Pak ya. Betul. Nah, itu kemarin juga salah satu program Bapak ketika ke Kolaka Safari Ramadan. Apakah ini berlaku di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara atau gimana nih Pak konsepnya? Rencananya kita akan melakukan ini di 8 kabupaten kota. Walaupun kita ini kan 17 kabupaten kota, tapi kita akan memulai dari 8 kabupaten kota. Ya, memang kalau kita lihat inflasi, sekarang ini bulan kemarin Sulawesi Tenggara itu sempat naik ya pada posisi urutan ketiga, ya tingkat inflasinya itu ya bisa mencapai 0,36. Nah sekarang ya setelah kita lihat kita sudah turun setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan satu tuh ya melakukan upaya-upaya dalam rangka menurunkan ya, inflasi. Nah, salah satu cara untuk menurunkan inflasi itu ya memang ya karena menjelang ini ya Ramadan ini seperti ini pasti pasar murah. Ya, distimulus dengan itu. Distimulus ya, itu dan memang diminati oleh keluarga. Kita lakukan itu. Nah, alhamdulillah pada bulan Maret ini dia tadinya dari urutan ketiga, sekarang menjadi urutan ke-13 dari 36. Nah, kita harapkan nanti dia akan turun lagi. Ya, alhamdulillah deh. Ya. Nah, Pak, salah satu
cuaca nih, ini kan juga salah satu penentu nih Pak, karena terus terang salah satu peminat dari teman-teman wisatawan itu kan udara bersih, terus kemudian kuliner, kemudian note-nya kalau dari aku adalah pedestrian Pak. Nah, sepertinya nih PR ya Pak, titipan PR juga untuk pedestrian bagi pelari-pelari. Nah, apakah akan menata ulang kota ataupun yang ada di signaturnya kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara kah Pak, atau seperti apa nih Pak? Ya baik, jadi memang setelah saya menjabat jadi gubernur, saya mempelajari lah ya. Kebetulan saya orangnya senang olahraga. Karena saya menganggap bahwa kesehatan itu adalah investasi. Ya, karena kesehatan itu investasi, maka kita harus sehat. Kalau kita sehat, maka mau tidak mau take home pay yang misalnya kita gaji itu pasti akan kita dapatkan. Kalau kita sakit kan maka kurang. Nah, berkaca dari itu, maka saya melihat potensi-potensi dari 17 kabupaten kota ini, kita membagi daerah Sulawesi Tenggara ini dari 17 kabupaten menjadi klaster. Nah, klaster yang pariwisata ada, karena memang kita alamnya sudah membentuk itu. Ya Wakatobi itu kan alamnya memang seperti itu. Labengki, itu alam sudah membentuk itu. Terus klaster pertanian juga kita bentuk. Nah, klaster hilirisasi juga ada. Nah, salah satu penyumbang iklim yang ini adalah hilirisasi. Nah, kebetulan saat ini kita masih kalau lihat dari cuacanya masih bagus. Dan alhamdulillah ya saya melihat bahwa kemarin daerah-daerah yang menjadi ya misalnya Kolaka, Konawe itu kan sudah ada hilirisasi di sana, sudah ada pabrik-pabrik. Nah, saya lihat udaranya masih segar. Artinya ya kondisi yang ada di saat ini masih memungkinkan untuk kita menambah. Nah, namun seiring dengan itu maka pasti akan terjadi penambahan penduduk. Begitu penambahan penduduk, maka mau tidak mau kita harus mulai mengawali awal ini untuk menata. Satu, menata lingkungan. Karena kalau lingkungan juga tidak ditata dengan baik, dia akan berdampak. Nah, kan kesehatan itu sebenarnya awalnya dari lingkungan. Kalau kita tidak menata lingkungan, maka akan timbulkan berdampak pada kesehatan. Nah, Kota Kendari ini kita akan memang menata menjadi ikon, menjadi pilar. Jadi memang kita tata agar dia dipercantik. Nah, saya akan memulai dari mana? Saya akan mulai dari danaunya. Nah, nanti akan saya lakukan pembersihan di danau-danau sehingga tidak ada lagi ya sampah-sampah di situ. Nah, setelah kita memanage sampah, kita juga memanage banjir karena ada beberapa sungai itu mengalir semuanya ke danau. Nah, ke Teluk Kendari. Nah, kalau misalnya kita menata dari sungai-sungainya itu bagus, ada penampungannya, maka mau tidak mau juga Teluk Kendari itu akan bersih. Nah, kalau itu bersih, maka mau tidak mau lingkungan itu pasti sehat. Mengikuti lah ya. Ya, nah seiring dengan itu kita ajarkan masyarakat, kita sadarkan masyarakat tentang pola ya perilaku, ya gimana dia hidup sehat. Nah, kita sadarkan bahwa sehat itu investasi. Nah, karena kalau dia tidak paham tentang kesehatan, dia menganggap bahwa sebenarnya sehat itu hanya cuma ini saja, padahal sebenarnya dari polanya. Jadi kita harus lihat dari pola makannya, ya kan gitu. Sebenarnya penyakit itu, Mbak, semua itu awalnya datangnya dari pikiran. Nah, yang kedua, datangnya dari makanan. Apa yang kita makan ya Pak? Apa yang kita makan. Yang ketiga, polanya, dia tidurnya sehat enggak, kan gitu. Nah, kalau lingkungannya bersih, maka pikiran kita sehat. Amin. Benar kan? Benar. Nah, ini yang kita sedang menata. Nah, selanjutnya juga kita juga menata kira-kira penyumbang-penyumbang iklim yang kira-kira nanti berpengaruh itu di mana? Ya itu tadi hilirisasi salah satunya. Yang kedua, pada saatnya kalau ini semua kita sudah siapkan, berapapun nanti, karena pasti
dengan adanya kan kebijakan pemerintah ini sekarang mendekatkan industri ke bahan baku. Nah, Sulawesi Tenggara ini sumber daya alamnya, bahan baku, energi terbarukan itu ada di sini. Sehingga mau tidak mau pasti akan didirikan beberapa smelter atau pabrik-pabrik. Nah, pasti akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan tenaga kerja. Nah, mendatangkan tenaga kerja kalau mereka sudah melihat lingkungan kita bagus, lingkungan kita bersih, minimal dia juga akan punya rasa malu untuk ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi udah kebayang ya Pak ya. Nah berarti mungkin poinnya adalah harapan terakhir nih Pak. Walaupun baru 10 hari, apa sih Pak mimpi Bapak terhadap Sulawesi Tenggara nih Pak? Pengen jadi apakah atau punya sesuatu yang seperti apa gitu Pak? Ya, jadi gini, saya dulu waktu kecil, saya selalu melihat, satu itu pertama mimpi saya ya. Mimpi saya itu bagaimana mengembalikan ekosistem yang ada di Teluk Kendari. Nah, karena dulu kita kalau misalnya melihat ikan itu bisa langsung melihat ikan yang ada di Teluk Kendari. Sekarang ternyata kalau kita lihat di Teluk Kendari, itu warna airnya sudah coklat. Itu satu. Jadi mimpi saya bagaimana mengembalikan ekosistem itu sehingga kalau kita melihat Teluk Kendari itu menjadi jadi ikon. Jadi kalau orang datang di Kendari itu ya kalau orang datang ke Sulawesi Selatan itu biasanya harus dia terkesan dengan Pantai Losari ya. Losari. Nah, ini Teluk Kendari. Nah, saya punya keinginan bahwa bagaimana kita mengembalikan ekosistem. Begitu juga kalau kita datang ke Singapura, kan ada teluk yang begitu juga kita datang ke Dubai. Nah, saya selalu bermimpi kira-kira satu saat bisa nggak ke Kendari seperti ini. Nah, itu yang kira-kira kalau saya ditanya apa, saya ingin melakukan itu, mengembalikan ekosistem, dan saya ingin menjadikan ya Teluk Kendari itu menjadi ikon. Yang kedua, saya juga ingin agar Teluk Kendari itu minimal kebersihannya itu sama dengan yang ada di Singapura atau bahkan mungkin nanti menjadi tempat wisata kita. Kira-kira seperti itu. Amin. Pasti bisa sih Pak. Insya Allah. Nah. Itu aja dari saya Pak. Bapak ada tambahan mungkin Pak buat masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya? Ya baik. Masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah saya sudah 10 hari berdinas di Sulawesi Tenggara. Dan saya pada kesempatan yang baik ini, mumpung belum terlambat, pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi mereka yang melaksanakan. Dan kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang memberikan kepercayaan kepada saya menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya bersama-sama Pak Hugua ya diberikan kepercayaan selama 5 tahun ke depan. Nah, saya tidak akan bisa bekerja sendiri. Ya, tanpa dengan bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat. Kita ingin bekerja semaksimal mungkin untuk mengangkat harkat dan martabat dan sejajarkan Sulawesi Tenggara ini dengan provinsi-provinsi maju. Kita punya sumber daya alam yang cukup, tetapi 10-15 tahun ke depan itu pasti akan habis. Nah, bagaimana kita menyiapkan masa pada saat setelah itu akan habis, kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Kita harus mendidik masyarakat kita. Kita harus menyiapkan kader-kader pelanjut kita ke depan. Kalau tidak, ya kita tidak hanya tertinggal dengan daerah lain, dan yang paling kita tidak merasakan kekayaan yang kita miliki ini tidak ada hasilnya. Oleh karena itu saya mohon ya mari kita sama-sama bekerja bersama-sama, dan saya bersama Pak Hugua akan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk kemajuan, terutama bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia agar pada saatnya nanti mereka siap untuk bersaing, dan pada saatnya nanti mereka siap untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam kita, dan pada saatnya kalau misalnya sumber daya alam kita habis, maka sumber daya manusia
sudah siap untuk mengabdikan diri dan bisa berbuat yang terbaik. Saya rasa seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya ya Pak Ya. Gubernur ya. Sehat, Ya. sukses selalu. Terima kasih.